Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Nurhayati, saya dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan mencoba membuat suatu program sederhana menggunakan aplikasi NetBeans yang saya beri nama penilaian mahasiswa. Nah, yang pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu ke File, New Project, lalu di Next. Project name-nya kita beri nama penilaian mahasiswa. Lalu di Finish, lalu tunggu sebentar. Nah, kemudian kita coba ketik di bawah package penilaian mahasiswa, import Java, IO, Buffered Reader yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna secara baris demi baris. Selanjutnya ada import Java, IO exception yang berfungsi untuk menangani kesalahan saat membaca input. Nah, kemudian ada import Java, IO input stream reader yang berfungsi untuk mengubah aliran bit input menjadi kode yang bisa dibaca. Nah, selanjutnya pada public static void kita tambahkan throw IO exception. Nah, codingan tersebut berfungsi untuk menangani kesalahan pada saat membaca input. Kemudian ada buffered reader sama dengan new buffered reader, lalu new input stream reader, system in. Nah, codingan ini berfungsi untuk membuat objek yang memungkinkan program membaca input dari pengguna. Kemudian ada system out println yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau sesuatu di layar kita saat menjalankan program Java. Nah, perintah ini akan mencetak sesuatu dan kemudian berpindah ke baris baru. Nah, kemudian ada sistem out println yang akan menampilkan penilaian mahasiswa. Nah, ada sistem out println lagi, fungsinya masih sama, tapi pada kode yang ini hanya untuk menampilkan baris. Jadi sebagai jarak atau pembatas. Kemudian ada sistem out print yang berfungsi untuk menampilkan informasi atau sesuatu saat kita menjalankan program Java. Dan perintah ini akan mencetak sesuatu. Dan kemudian perintah ini tidak akan berpindah ke baris baru. Nah, kemudian ada stream program studi sama dengan reader readline. Nah, codingan ini berfungsi untuk memasukkan nama program studinya, lalu menyimpannya ke dalam variabel yang bernama program studi. Nah, kenapa menggunakan string? Karena biasanya program studi ini menggunakan beberapa karakter. Nah, selanjutnya ada sistem outprint. Fungsinya masih sama, yaitu untuk menampilkan informasi atau sesuatu di layar kita saat menjalankan program Java. Nah, perintah ini akan mencetak sesuatu tetapi tidak berpindah ke baris selanjutnya. Nah, kemudian ada string nama mata kuliah sama dengan reader readline.
Nah, codingan ini berfungsi untuk memasukkan nama mata kuliah lalu menyimpannya ke dalam variabel nama mata kuliah. Nah, kenapa menggunakan string? Itu masih sama karena nama mata kuliah itu menggunakan beberapa karakter, contohnya seperti SI. Nah, selanjutnya ada sistem outprint jumlah mahasiswa. Sistem outprint tadi sudah dijelaskan fungsinya, yaitu untuk menampilkan informasi atau sesuatu di layar saat kita menjalankan program Java. Perintah ini akan mencetak sesuatu tetapi tidak berpindah ke baris selanjutnya. Nah, selanjutnya ada int jumlah mahasiswa sama dengan integer parse int reader readline. Nah, kenapa menggunakan int? Karena biasanya jumlah mahasiswa menggunakan angka seperti 20, 30, dan sebagainya. Nah, kemudian ada sistem outprint ln sama dengan, yaitu sistem outprint ln ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau informasi pada saat menjalankan program Java dan berpindah ke baris selanjutnya. Nah, kemudian ada string nama mahasiswa sama dengan new string jumlah mahasiswa. Nah, ini menggunakan array, yaitu untuk menyimpan nama-nama mahasiswa dan menggunakan string karena nama mahasiswa itu biasanya menggunakan beberapa karakter. Nah, selanjutnya ada int nilai tugas sama dengan new int jumlah mahasiswa. Nah, di sini kenapa menggunakan int atau integer? Karena biasanya nilai tugas itu menggunakan beberapa angka atau menggunakan angka. Contohnya 90, 100, 85, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada int nilai UTS sama dengan new int jumlah mahasiswa. Kenapa nilai UTS menggunakan int? Karena biasanya nilai UTS itu menggunakan beberapa angka, sama seperti nilai tugas, contohnya 100, 90, 85, dan lain-lain. Nah, ada int nilai UAS sama dengan new int jumlah mahasiswa. Nah, fungsinya masih sama, karena nilai UAS ini biasanya menggunakan beberapa angka, contohnya seperti 100, 90, dan lain-lain. Ketiga array ini digunakan untuk menyimpan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS mahasiswa masing-masing. Nah, kemudian ada for int i lebih besar dari jumlah mahasiswa i plus plus. Nah, biasanya digunakan untuk membuat sebuah perulangan atau LOP yang akan menjalankan kode di dalamnya sebanyak jumlah mahasiswa. Nah, selanjutnya ada sistem out print ln. Nah, sistem out print ln ini seperti tadi fungsinya yaitu menampilkan sesuatu atau informasi pada saat menjalankan program Java dan berpindah ke baris selanjutnya. Plus i ditambah 1 lalu tambah tanda kutip titik 2. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa keberapa. Contohnya mahasiswa ke-1. Kemudian ada sistem out print nama mahasiswa. Nah,
Sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau informasi pada saat menjalankan program Java, tetapi tidak berpindah ke baris selanjutnya. Contohnya nama mahasiswanya Silvi Nurhayati. Nah, itu akan sejajar dengan nama mahasiswanya. Nah, kemudian ada nama mahasiswa kita ibaratkan dengan variabel i, lalu sama dengan reader readline. Kode ini berfungsi untuk memasukkan nama mahasiswa lalu menyimpannya ke dalam variabel yang bernama nama mahasiswa. Nah, selanjutnya ada sistem outprint. Nilai tugas. Nah, fungsinya masih sama. Sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau informasi saat kita menjalankan program Java, tetapi tidak berpindah ke baris selanjutnya. Nilai tugas kita ibaratkan menjadi variabel i sama dengan integer parse int reader readline. Nah, kenapa menggunakan integer? Karena nilai tugas biasanya menggunakan angka. Nah, reader readline ini sendiri berfungsi untuk memasukkan nilai tugas lalu menyimpannya ke dalam variabel yang bernama nilai tugas. Dan selanjutnya ada sistem outprint untuk nilai UTS. Selanjutnya nilai UTS kita ibaratkan menjadi variabel i, lalu sama dengan integer parse int reader readline. Nah, untuk nilai UTS juga menggunakan integer karena biasanya nilai UTS itu menggunakan angka. Nah, reader readline itu sendiri berfungsi untuk memasukkan nilai UTS lalu menyimpannya ke dalam variabel bernama nilai UTS. Selanjutnya, sistem outprint ln yaitu berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau informasi saat kita menjalankan program Java dan berpindah ke baris selanjutnya. Nah, kemudian ada sistem outprint ln nilai tambah nama mata kuliah. Nah, selanjutnya ada sistem outprint ln juga yang kita isi dengan program studi ditambah program studi. Jangan lupa tikomnya. Lalu ada sistem outprint ln sama dengan. Nah, codingan
Semua codingan itu berfungsi untuk menampilkan informasi atau sesuatu di layar saat kita menjalankan program Java. Dan perintah ini akan mencetak sesuatu dan kemudian berpindah ke baris baru. Nah, kemudian ada sistem out printf berfungsi untuk mencetak output ke konsol dengan format tertentu. Lalu ada persen min 20s, persen min 10s, lalu persen min 15s, lalu persen min 5s, garis miring n. Itu tuh berfungsi untuk menentukan bagaimana data akan dicetak. Lalu ada nama, tugas, UTS, UAS, lalu nilai akhir, dan grade. Nah, itu tuh berfungsi untuk header tabel. Kode ini akan mencetak judul-judul kolom untuk sebuah tabel yang akan menampilkan data mahasiswa. Nah, dengan menggunakan kode ini, kita dapat membuat tampilan output program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, terutama ketika kita akan menampilkan data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya ada sistem outprintln. Itu tuh berfungsi untuk menampilkan sesuatu atau informasi di layar saat kita menjalankan program Java. Selanjutnya ada for int, i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari jumlah mahasiswa, lalu i plus plus, lalu double nilai akhir sama dengan 0,2 dikali nilai tugas atau I tambah 0,3 dikali nilai UTS atau I ditambah 0,5 dikali nilai 0,5 dikali nilai UAS atau I. Lalu char grade. Kenapa menggunakan char? Karena grade biasanya menggunakan satu karakter. Lalu ada if atau jika nilai akhir lebih besar sama dengan 85, beri grade A. Jadi jika jumlah nilai tugas, UTS, UAS 85 lebih dari 85, maka akan diberi grade A. Jika tidak, nilai akhir lebih besar sama dengan 75 akan diberi grade B. Nah, jika tidak lebih besar dari 75, maka akan diberi grade C.
Jika tidak lebih besar dari 65, maka akan diberi grade D. Nah, jika tidak di atas 50, maka beri grade E. Nah, selanjutnya ada sistem out printf. Nah, kode ini berfungsi untuk mencetak output ke konsol dengan format tertentu. Nah, ada persen min 20s, persen min 10d, persen min 10d, dan ada persen min 15.2f, persen min 5c, garis miring n. Nama mahasiswa. Nah, persen 20s itu berfungsi untuk mencetak nama mahasiswa dalam selebar 20 karakter, dan persen minus 10D itu berfungsi untuk mencetak nilai tugas UTS UAS dalam kolom sebesar 10 karakter, dan persen 15.2F untuk mencetak nilai akhir dalam kolom sebesar atau selebar 15 karakter sejajar ke kiri dengan 2 angka di belakang koma. Lalu ada sistem out println, yaitu untuk menampilkan sesuatu atau informasi pada saat menjalankan program Java dan berpindah ke baris selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mencoba ngerun atau menjalankan programnya. Yang pertama, kita mengisi program studi. Kita isi dengan SI, mata kuliah yaitu Java, jumlah mahasiswa 5. Data mahasiswa pertamanya, nama mahasiswanya Silpi, nilai tugasnya 90, UTS-nya 90, UAS-nya 90. Selanjutnya ada Caca, itu sama kita isi juga. Lalu ada data mahasiswa ketiganya, kita isi juga Nono, nilai-nilainya seperti itu. Data mahasiswa keempatnya kita isi Rafa, nilai-nilainya juga. Lalu mahasiswa kelimanya ada Rama, kita isi juga. Nah, di sini ada grade-nya itu A semua ya.